semuanya yang di rumah, yang sekarang sedang beribadah sekolah minggu, sehat semua ya. Nah, pada pagi hari ini, dengan penuh semangat, kita mau memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena kita adalah pekerja Kristus, kita saksi Tuhan, mari kita nyanyikan pekerja Kristus yang mulia. Bangkit berdiri ya adik-adik. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari ini kami sudah bangun. Kami dengan badan yang sehat, kami dapat memuji Engkau, kami dapat datang di hadirat-Mu untuk bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah tentunya dengan kondisi sehat untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau memimpin setiap hati dan pikiran kami untuk dapat mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik semuanya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau teduhkan hati, kita mau pujikan, melayani. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus setia melayani Tuhan. Lebih
adik-adik, apa kabar? Pasti baik-baik saja ya dan sehat. Kalau ada yang sakit pada pagi hari ini, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus minta kesembuhan. Oke, sebelum Kak Billy cerita pada pagi hari ini, Kak Billy mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji Engkau, memuliakan namamu, dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membimbing kami, memberikan kami kepintaran, hikmat dari Tuhan, dan memberikan tanah hati yang baik di dalam hati kami, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai renungan pembacaan cerita firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah 7 orang dipilih untuk melayani. Ayatnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Ayo kita buka Alkitab kita masing-masing. Kalau yang masih bingung-bingung bisa minta tolong mama atau papa atau kakak untuk membuka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Oke, sudah ketemu? Kak Billy bacakan ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda, mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid untuk berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, cerita kali ini adalah tentang murid-murid Tuhan Yesus, di mana murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12 yang melayani, dan yang dilayani itu ada banyak sekali murid-murid Tuhan Yesus. Nah, mereka cuma 12 orang, 10 sama 12. Ada 12 orang, tapi yang dilayani itu banyak sekali. Akhirnya ada yang tidak terlayani, seperti janda-janda, mungkin orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, tidak terlayani karena banyak sekali yang dilayani. Akhirnya ke-12 murid ini atau ke-12 rasul memilih lagi di antara sekian banyak murid yang dilayani, memilih 7 orang lagi untuk melayani. Nah, supaya pekerjaan Tuhan bisa tersampaikan dan banyak orang bisa merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan ini. Nah, pada kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Misal nih, orang tua kita
sudah capek bekerja di kantor mungkin bekerja berjualan mungkin, terus pas di rumah, wah rumahnya berantakan. Nah, kita bisa membantu orang tua kita, melayani orang tua kita dengan apa? Dengan ikut bersih-bersih, menjaga kebersihan di rumah, menjaga kerapian rumah. Begitu juga misal nih, ada teman nih yang kesusahan, kita juga bisa menolong mereka, melayani melalui menolong orang-orang di sekitar kita. Mungkin adik kita butuh bantuan, mungkin saudara kita butuh bantuan, kita bisa menolong mereka, dan itu adalah bentuk pelayanan. Nah, oke, adik-adik, nah tadi kan ada 12 rasul, 10 sama 2. Terus ditambah lagi 7 murid yang dipilih. Jadi jumlah mereka ada berapa? 10, 12. 10 sama 2 itu kan 12, ditambah 2 lagi. Jadi 2 sama 2 ada 4, 10, 7 tambah 2. Berarti ada 19 murid yang sekarang bertambah karena sudah ditambah 7. 12 sama 7. Jadi 19 murid. Oke. Nah, begitu adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus melayani, saling membantu supaya kita sama-sama merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, mari kita tutup cerita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat cerita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hati untuk melayani orang-orang di sekitar kami, melayani mama papa kami, melayani orang-orang yang membutuhkan, melayani orang miskin, melayani siapapun Tuhan yang membutuhkan pertolongan kami, sehingga kami boleh menyampaikan kasih Tuhan kepada mereka dan mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, dan kami boleh sama-sama bersukacita karena kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa kita punya ayat hafalan nih. Kita buka lagi Alkitabnya di dalam Roma 12 ayat 11b. Tulisannya seperti ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Gampang kan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11b. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Ya, itu tadi firman yang sudah disampaikan oleh Kak Billy. Nah, adik-adik semuanya, melayani Tuhan juga bisa dilakukan adik-adik semuanya di kegiatan kehidupan sehari-hari ya. Taat sama orang tua, mengerjakan tugas, berbuat baik kepada teman ya. Jangan lupa adik-adik hafalkan ayat Alkitabnya, ayat hafalan.